Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai subjek dan objek penelitian. Itu ya, kita nanti di dalam kita atau selanjutnya kita akan mempelajari mengenai apa itu subjek, apa itu objek, dan bagaimana menetapkan subjek dan objek penelitian. Nah, subjek penelitian itu merupakan kalau menurut Azwar itu merupakan sesuatu yang diteliti baik itu orang, benda, ataupun lembaga organisasi. Jadi subjek pada dasarnya adalah yang akan dikenali kesimpulan hasil penelitiannya. Sedangkan objek itu merupakan sifat atau keadaan dari suatu benda atau orang yang akan kita teliti tadi. Nah, kalau misalkan kita lihat contohnya, misalkan topik mengenai kepemimpinan kepala sekolah di SD di kabupaten situ sini, maka yang dijadikan objek itu adalah kepemimpinan kepala sekolahnya. Karena kepemimpinan kepala sekolah itu merupakan sifat dari yang akan kita teliti, sedangkan subjeknya itu adalah kepala sekolahnya atau orang yang akan kita teliti gitu ya. Jadi setelah kita pahami yang dimakan dengan objek itu adalah sifat yang akan kita teliti, sedangkan subjek itu adalah orang atau benda apapun begitu ya yang akan kita teliti itu dinamakan dengan subjek penelitian. Nah, kedudukan subjek penelitian itu dalam penelitian itu berada pada posisi populasi dan sampel. Jadi subjek penelitian itu penting untuk menentukan berapa jumlah populasi kita dan berapa jumlah sampel yang akan dijadikan sebuah penelitian. Nah, bagaimana metode penentuan subjek dalam penelitian studi kasus? Nah, kalau kita lihat misalkan ini populasi itu yang gambar hitam gitu ya. Populasi itu kumpulan dari satu satuan unit yang ingin kita buat generalisasinya. Jadi populasi itu adalah sejumlah subjek yang akan kita teliti itu merupakan populasi. Misalkan kalau misalnya kita teliti jumlah siswa SD sekota Bandung misalkan, maka populasinya itu merupakan siswa SD sekota Bandung. Nah, kemudian ada juga populasi studi terjangkau. Nah, populasi studi terjangkau ini kumpulan dari satu unit di mana kita akan mengambil sampel. Misalkan kalau satu Bandung, misalkan kita hanya mengambil sampel di Kecamatan Taman Sari misalkan, atau di Kecamatan Bandung Wetan. Nah, kemudian sampelnya itu adalah bagian dari populasi studi yang diambil untuk dilakukan pengukuran. Maka misalkan yang kita ambil itu hanya beberapa sekolah saja, 2 atau 3 sekolah misalkan untuk merepresentasikan SD sekota Bandung. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Populasi targetnya itu adalah bayi sepsis populasi targetnya. Nah, sedangkan populasi yang terjangkaunya itu adalah bayi sepsis yang ada di RSCM, sebanyak ada 320 bayi misalkan. Kemudian sedangkan sampel yang dikehendakinya adalah 60 bayi. Nah, bagaimana cara mengambil sampel ini nanti kita akan bahas, mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang pengambilan sampel yang bagus gitu ya. Nah, kemudian subjek yang benar-benar akan ditelitinya ada 54 bayi sepsis. Jadi kita lihat populasi targetnya itu yang tadi digambar itu yang hitam gitu ya, bayi sepsis. Kemudian yang terjangkaunya itu adalah 320 bayi, sedangkan yang akan diteliti itu adalah 60 atau 54 bayi sepsis. Nah, mengapa mengambil sampel? Sampel itu yang pertama diambil karena kita lihat jumlah populasi yang sangat besar. Jadi tentu kalau populasinya besar juga akan merepotkan ya buat kita sebagai peneliti, maka harus diambil sampel gitu ya. Nah, kemudian yang kedua homogenitas. Jadi semakin homogen, sampel itu semakin kecil nanti. Semakin heterogen, sampelnya juga semakin besar. Kemudian menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Tentu bahwa sampel itu tentu akan mengurangi eee, subjek yang akan kita teliti, sehingga hal tersebut dapat menghemat waktu, juga biaya, juga tenaga yang akan kita keluarkan. Yang terakhir adalah faktor ketelitian. Jadi
penggunaan sampel itu memungkinkan, peneliti meneliti secara teliti karena memang jumlah sampelnya atau jumlah subjeknya menjadi lebih sedikit, maka, tingkat ketelitiannya akan semakin tinggi. Nah, kemudian klasifikasi metode sampling. Jadi metode sampling ini terbagi ke dalam, 2 kategori, ada, probability sampling dan juga ada non probability sampling. Nah, probability sampling ini adalah, jenis pengambilan sampel yang memungkinkan subjek penelitian itu masing-masing mendapatkan kesempatan untuk menjadi sampel. Sedangkan non probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang, tidak memungkinkan semua semua subjek penelitian yang akan kita teliti itu menjadi sampel. Nah, probability sampling ini ada banyak macamnya ya, ada systematic, stratified, cluster sampling, dan sebagainya. Kemudian non probability sampling juga ada convenience sampling, judgment sampling, quota sampling, snowball sampling, dan sebagainya. Nah, nanti secara rinci nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang teknik pengambilan sampel. Nah, bagaimana menentukan besar sampel? Nah, sampel ini menjadi syarat untuk sebuah generalisasi atau inferensi. Jadi, eh, besar kecilnya sampel itu, besar kecilnya sampel itu sangat mempengaruhi apakah nanti penelitian kita itu dapat digeneralisasi atau tidak, gitu ya. Nah, semakin homogen populasi itu sampelnya semakin kecil. Nah, semakin heterogen populasi, maka sampelnya juga semakin besar. Nah, contoh misalkan, kalau besi gitu ya, besi kalau dipanaskan itu semua besi pasti akan memuai. Maka ketika saya sebagai peneliti mengambil hanya 1 atau 2 besi, hasilnya pun akan sama dengan besi-besi yang lain. Nah, maka besi itu dinamakan subjek yang homogen, karena hasilnya nanti akan sama. Sedangkan kalau misalkan subjek heterogen, misalkan saya akan meneliti tentang ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran ekonomi. Maka data yang saya dapatkan itu adalah datanya data heterogen atau subjeknya heterogen. Maka populasi semakin besar semakin baik, begitu ya. Nah, tujuannya adalah yang pertama mewakili populasi. Tentu bahwa sampel yang baik itu adalah sampel yang mampu merepresentasikan dari populasi. Jadi walaupun sampelnya kecil, tetapi kalau sampel tersebut mampu merepresentasikan populasi, maka hasilnya akan baik. Yang kedua, tentu untuk keperluan analisa ya. Jadi penentuan besar sampel itu untuk keperluan salah satunya adalah untuk keperluan analisa. Nah, kemudian penentuan subjek atau objek dalam penelitian eksperimental. Nah, yang membedakan dari penelitian eksperimen dan tadi penelitian non eksperimen, penelitian eksperimen ini subjek penelitian diberikan pajanan. Pajanan itu diberikan perlakuan. Kalau misalkan dalam dunia pendidikan itu biasanya perlakuan itu perlakuan dari pembelajaran. Misal dengan cara menggunakan metode belajar. Tapi kalau misalkan di penelitian-penelitian lain itu bisa juga perlakuan berupa obat, misalnya kalau di penelitian kesehatan misalkan ya. Jadi ada sampel yang diberikan obat, ada sampel yang tidak diberikan obat begitu. Nanti diukur bagaimana bagaimana pengaruhnya. Kemudian dalam dunia pendidikan juga sama, ada misalkan siswa yang diberi perlakuan berupa metode pembelajaran, ada juga siswa yang tidak menggunakan metode pembelajaran gitu ya. Nanti diukur hasilnya. Nah, perbedaannya di situ. Jadi penggunaan perlakuan. Kemudian bagaimana cara menyeleksi subjek? Yang pertama dilihat dari data demografis, umur, berat badan, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian lihat dari data klinis dan data laboratorium. Jadi banyak hal sebetulnya dalam proses penyelesaian subjek penelitian, bisa dari tempat gitu ya, bisa dari kota, itu sangat tergantung nanti bagaimana kita mengambil teknik mengambil sampel. Jadi
Ada tadi saya sudah disebutkan di awal ada stratified random sampling, ada purposive, random sampling dan sebagainya. Nah, bagaimana menentukan besar sampel? Besar sampel ini, sangat penting untuk mendapatkan hasil yang sahih, gitu ya, hasil penelitian yang sahih. Nah, ditentukan oleh nilai alfa, beta, gitu ya, standar deviasi, gabungan, juga delta, dan proposisi. Ya, kalau sampelnya terlalu kecil juga hasilnya kurang bagus, hasilnya negatif semu atau positif temu. Jadi hasilnya semu begitu ya, jadi tidak jelas apakah ini betul atau tidak. Terlalu besar juga akan memboroskan waktu, dana, dan pengorbanan. Tentu sampel itu harus pas gitu. Sampel pas ini nanti caranya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.